Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo guys, hari ini kita akan meliput sebuah kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan ini adalah kegiatan yang bentuknya adalah tolong menolong, gotong royong atau rewang. Nah, di masyarakat Jawa, terkhusus di Jawa Tengah, Jawa Timur, atau dimanapun, tradisi rewang masih tetap dijalankan manakala salah satu warga di antara mereka sedang memiliki hajat atau punya gawe dalam rangka bisa jadi sedang melaksanakan upacara pernikahan, khitanan, atau hajat-hajat yang lain. Namun sebelum pembahasan ini lebih detail, untuk kawan-kawan yang sudah bergabung menyaksikan video ini, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan share. Dan video ini bagian dari sebuah upaya untuk melestarikan agenda kegiatan tradisi leluhur yang harus tetap dilestarikan. Saudara, tradisi rewang menjadi salah satu tradisi yang sangat erat hubungannya dengan masyarakat Jawa. Tradisi ini biasanya ditemukan dalam masyarakat pedesaan, di mana semangat gotong royong masih terpatri kuat dalam diri setiap individu. Tradisi rewang biasanya dilakukan ketika tetangga sekitar sedang punya hajat atau acara besar. Para ibu-ibu, bapak-bapak, dan lain sebagainya, anak-anak muda, lebih aktif dalam kegiatan rewang ini. Kalau yang ibu-ibu biasanya fokus di kegiatan masak-masak, menyiapkan segala kebutuhan pangan, sedangkan bapak-bapak mempersiapkan lokasi kegiatan, baik itu tempat, pasamuan, dan lain sebagainya. Sementara anak-anak muda biasanya menjadi sinuman atau pramusaji. Nah, dalam masyarakat pedesaan itu ikut serta dalam tradisi rewang merupakan suatu kewajiban. Hal ini bukan hanya kepentingan kemanusiaan, akan tetapi untuk menghindari hukum sosial. Sebab jika seseorang tidak mengikuti tradisi ini, maka dapat dipastikan ketika ia memiliki hajat nanti tidak akan mendapatkan bantuan dari masyarakat sekitar juga. Tradisi rewang juga menjadi momen untuk bertukar cerita maupun pengalaman antara sesama. Secara tidak langsung mereka akan semakin dekat dan akan terbentuk hubungan persaudaraan satu sama lainnya. Bahkan rewang menjadi penentu keberhasilan suatu hajatan. Apabila masyarakat bergotong royong dan mempersiapkan dengan baik, maka acara dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menariknya, seluruh masyarakat yang ikut bergabung dalam tradisi rewang tidak mendapatkan upah. Mereka hadir datang dengan sukarela dan memiliki tanggung jawab yang tidak perlu dijelaskan. Karena setelah dibagi tugasnya biasanya dilakukan oleh seorang ketua RT, mereka akan segera menempatkan posisinya masing-masing. Jadi biasanya kalau hajatan sudah akan dimulai, itu ada beberapa bagian tugas. Salah satunya adalah yang pertama tempat godok banyu atau merebus air. Di situ disiapkan beberapa orang untuk satu menyiapkan gelasnya, kemudian yang dua mengadon minumannya, biasanya teh manis. Jadi ada yang bertanggung jawab untuk menyiapkan teh manisnya, kemudian ada juga yang ketika sudah gelas dikembalikan itu dia harus bersihkan gelasnya. Nah, ada lagi yang tukang adang atau tukang menanak nasi. Jadi tukang adang ini tugasnya menyiapkan nasi. Selain itu tukang iwak. Jadi tukang iwak itu yang mengiris daging, memasak daging, dan menyiapkannya sampai dengan siap untuk dihidangkan. Kemudian ada juga tugas-tugas yang lainnya seperti
giling-giling berkat. Jadi dalam tradisi Jawa itu kalau orang jagong atau datang ke hajatan biasanya pulang diberikan berkat. Berkat itu isinya adalah nasi dan lauk. Sementara anak-anak muda yang siap siaga adalah untuk mempersiapkan ketika tamu hadir, maka generasi muda yang biasa disebut dengan sinuman ini akan melaksanakan tugas masing-masing. Yang tugas di air minum, dia akan mengambil air di tempat minum, kemudian snack, kemudian nasi, hingga kemudian menariknya kembali. Nah, itulah kehebatan dari rewang atau budaya gotong royong di pedesaan yang seharusnya ini tetap dilestarikan, karena budaya ini benar-benar mewujudkan tali persaudaraan sebuah komunitas di masyarakat pedesaan. Karena tentu saja dengan gotong royong siapapun yang kita bantu akan merasa ringan, karena prinsipnya sebenarnya gotong royong itu hanya bergiliran. Hari ini mungkin menolong, membantu atau ikut hadir di hajatan orang lain, pada saatnya nanti ketika yang kita mendapatkan ini juga akan dibantu, seperti halnya ketika kita membantu dengan sukarela ikhlas untuk membantu menyukseskan hajatan tetangganya. Itulah bagian-bagian budaya rewang. Dan ada juga tugas, salah satunya adalah di tempat penerima bingkisan atau amplop atau biasa disebut KU. Jadi di situ ada tugas khusus yang menerima sumbangan dari tetangga. Jadi konsep gotong royong rewang hajatan di desa itu sangat menunjukkan sebuah aktivitas kegiatan yang tanpa pamrih dan betul-betul ingin menolong sesamanya. Nah, itulah kira-kira. Terima kasih saudara-saudara yang sudah menyaksikan video ini. Sekali lagi jangan lupa untuk di like, subscribe, komentar, dan share. Dan yang jauh lebih penting adalah budaya bangsa harus tetap kita melestarikan.
Hei.